teori komunikasi yang ditulis oleh Bu Poppy dan Bu Budi. Asal usul teori komunikasi ini saya mengutip dari Aristoteles dan gurunya Plato. Nah, di situ Aristoteles dan gurunya Plato mendefinisikan bahwa komunikasi adalah bidang studi seni yang perlu digunakan. Aristoteles menggambarkan komunikasi sebagaimana seorang warga yang berpartisipasi dalam demokrasi dengan cara seorang pembicara mengungkapkan argumen dalam sebuah pidato, di mana pidato nanti itu akan diberikan kepada seorang penerima. Jadi dalam pidato ini adalah sebuah seni. Pidato adalah sebuah seni berbicara, di mana merangkai kata agar si pendengar tahu apa yang kita maksud. Seperti ini namanya, seperti itu adalah asal-usul teori komunikasi dari Aristoteles. Yang kedua itu pengertian teori komunikasi. Saya mengutip dari buku yang berjudul Buku Ajar Teori Komunikasi yang ditulis oleh Prodi DKV Universitas Nusa Papua. Nah, dalam buku ini sebenarnya ada beberapa ilmuwan yang mengungkapkan tentang teori komunikasi, tapi saya mengambil dari Jonathan Hagner yang mengungkapkan bahwa teori sebagai suatu proses melalui gagasan yang diikuti oleh suatu penjelasan mengapa dan bagaimana tersebut terjadi. Nah, jadi nanti Jonathan Hagner ini akan mengambil sebuah ide pokok tentang gagasan pokok satu, dan nanti akan diterangkan mengapa dan bagaimana ide pokok gagasan itu bisa terjadi, bagaimana gagasan pokok itu ada sebab akibatnya. Maka teori komunikasi Hagner ini menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana hal tersebut terjadi. Nah, yang ketiga yaitu tentang pemahaman dasar komunikasi. Saya mengambil dari buku yang berjudul Buku Ajar Teori Komunikasi yang ditulis oleh Ansar Suherman. Nah, di sini saya akan mendefinisikan tentang pemahaman dasar komunikasi. Nah, dasar komunikasi ini saya mengambilnya dari George R. Weinberg, William W. Wilmot Kenneth, Serena, dan Edward M. Rodecken, bahwa ada 3 pemahaman mengenai komunikasi, yaitu komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi interaksi, dan transisional. Membahas tentang komunikasi suatu arah. Apa sih komunikasi suatu arah ini? Komunikasi suatu arah yaitu kegiatan yang secara disengaja oleh komunikator untuk memberikan respon orang lain bersifat persuasif. Nah, komunikasi satu arah yaitu sifatnya persuasif. Apa sih persuasif itu? Nah, kegiatan yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator dengan tujuan membangkitkan respon orang lain. Nah, dia berkomunikasi dengan bertujuan membangkit orang lain dengan mengajak orang lain itu agar apa yang kita bicarakan bisa diikuti. Nah, yang kedua itu bersifat persuasif. Dalam kamus KBBI, pengertian persuasif adalah mengajak seseorang dengan cara halus dengan bertujuan agar penerima pesan mengikuti apa yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, yang kedua itu komunikasi sebagai interaksi. Pengertiannya sendiri itu proses sebab akibat atau aksi reaksi yang telah ada faktor umpan baliknya. Nah, yang ini adalah berkebalikan dengan komunikasi satu arah. Jika komunikasi satu arah, orang yang menyampaikan pesan, komunikatornya akan tidak sengaja, tidak ada sebuah isyarat dalam komunikasi seperti angguan kepala, terus gelengan kepala, atau kemungkinan bahasa non-verbal. Nah, komunikasi sebagai interaksi ini adalah sebab akibat. Jika kita menyampaikan suatu informasi, maka si pendengar akan menjawab dengan cara anggukan kepala. Nah, namanya juga komunikasi sebagai interaksi. Maka dalam proses interaksi inilah seorang pihak pengirim dan penerima pesan dapat berganti peran.
Baik, komunikasi transaksional, pengirim dan penerima pesan berbagi makna bersama kesepakatan. Contohnya ada menerima pesan non-verbal yang berupa menggerakkan kepala, ekspresi wajah, nada suara ketika seorang mengajak Anda berbicara. Nah, komunikasi, cara membedakan komunikasi transaksional dan komunikasi interaksional. Nah, jika komunikasi interaksi yaitu sebab akibat, aksi reaksi, maka komunikasi interaksi adalah menerima dan pengirim bisa berganti peran. Tapi jika komunikasi transaksional yaitu pengirim dan penerima yaitu menerima tanggung jawab, menerima dampak, menerima konsekuensi. Jadi kita bisa dapat membedakan interaksional dan transaksional. Jika interaksional adalah sebab akibat yang berupa penerima dan pengirim bisa berganti peran, maka transaksional adalah penerima dan pengirim adalah sebagai orang yang bertanggung jawab, adalah seorang yang menerima dampak dan menerima konsekuensi. Nah, seperti itu. Nah, lanjut yaitu perbedaan pemikiran barat dan timur. Saya mengambil dari buku Teori Komunikasi Individu hingga Massa yang ditulis oleh Pak Marisan. Nah, baik, yang pertama kita langsung ke ini saja, itu perbedaan pemikiran barat dan timur. Perbedaan pemikiran teori barat dan timur. Nah, yang pertama yaitu menurut Kincaid, komunikasi timur yang berupa keseluruhan yang menjurus kepada kesatuan, sedangkan teori barat sangat dipengaruhi oleh bagian-bagian. Jadi dapat kita definisikan jika timur yaitu menjurus pada satu, kita contohkan kepada organisasi. Jadi timur yaitu berujung pada organisasi saja. Tapi jika teori barat oleh bagian-bagian, jadi nanti dalam organisasi kan ada bagian yang banyak divisi-divisi, maka yang ke barat adalah bukan hanya ke organisasi saja tapi lebih ke divisi-divisi tersebut. Nah, yang kedua yaitu teori barat terlalu menekankan pada visi individualisme, sedangkan teori menekankan pada penyatuan. Jadi dalam pengertian teori barat terlalu menekankan pada visi individualisme yang mengartikan yaitu orang barat dianggap aktif dalam mencapai tujuan personalnya, sedangkan orang timur lebih ke cenderung lebih tidak terencana sehingga menjadi konsekuensi alami dari berbagai peristiwa. Yang ketiga yaitu baik, kali ini kita akan lanjutkan lagi tentang perbedaan pemikiran barat dan timur. Yang ketiga itu terletak pada bahasa dan pikiran. Biasanya pemikiran dari barat didominasi oleh bahasa, sedangkan teori timur itu dari simbol-simbol verbal. Ya, seperti diam adalah termasuk dalam simbol verbal. Ini cara berpikir barat juga tidak terlalu percaya dengan versi timur. Yang keempat yaitu konsep hubungan. Baik, lanjut yaitu konsep hubungan, di mana barat yaitu terjadi antara dua orang atau lebih. Tapi jika timur konsep hubungan yang membedakan antara barat dengan timur adalah jika barat yaitu melakukan individu atau lebih dari satu orang, tapi jika timur itu lebih ke kasta, status, lebih ke peran dan kekuasaan. Yang terakhir itu model-model komunikasi. Pengertian itu model komunikasi itu representasi fenomena komunikasi dengan menunjukkan unsur-unsur terpenting guna memahami suatu proses komunikasi. Saya mengutip dari bukunya Pak Zainal, yaitu ya berjudul Teori Komunikasi. Dengan model sebagai cara menunjukkan sebuah objek yang dalamnya dijelaskan kompleksitas suatu proses pemikiran dan hubungan antara unsur-unsur yang mendukungnya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.